ajak untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, bahkan syair-syair menyentuh hati kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Sehingga setiap kami menyadari Tuhan, kalau kami, masa lalu kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, ampuni kami Tuhan. Persatukan kami karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami tidak merasa bahwa kami lebih hebat dari yang lain. Kami semua sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami semua merasakan bahwa Engkau yang layak dipuji karena Engkau lah pemimpin kami. Engkau panglima kami. Terima kasih Bapak. Malam ini kami mengucap syukur Tuhan apabila kami bisa mengudara melalui Zoom New Life ini. Tentunya ini karena anugerah-Mu. Dan kami dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengekspresikan wujud kami melalui pelayanan kami. Baik itu, tadi Engkau sudah dengar, pemimpin pujian kami Bapak Andre, dan hamba-Mu yang mewakili-Mu membicarakan firman-Mu, Tuhan urapi. Sertai hamba-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar tersampaikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang mengudara hari ini di dalam Zoom New Life. Mari Bapak, buka pikiran kami, buka hati kami. Berkuasalah atas firman-Mu dan penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami menyadari apa yang kami lakukan. Biar Engkau saja Tuhan yang berbicara dan menegur kami, mengajar kami, mendidik kami. Sehingga kami hamba-hamba-Mu semakin rendah hati, semakin tahu diri. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, baik hamba dan saudara-saudara kami yang lain di tempat kami masing-masing, terutama sinyal kami Tuhan, supaya tidak ada gangguan apapun, sehingga saat firman-Mu diberitakan, kami merasakan Tuhan menikmati dan rasa nyaman yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berbicaralah kami, mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Baik. Shalom. Shalom. Sesuai flyer yang sudah dibagikan, flyer tersebut saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17, satu ayat. Baik, saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tema di dunia ini kita hanya menumpang. Sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan hari ini. Di dunia ini kita hanya menumpang. Dan kita bukan pemilik tetap. Artinya kita tidak lama di dunia ini. Istilahnya numpang minum. Yang lebih parah, pepatah dunia katakan kita hanya menumpang pipis. Jadi kita lebih baik tahu diri atau jaga diri daripada diusir oleh pemiliknya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, seperti Tuhan Yesus yang membiasakan kita untuk memanggil Allah adalah Bapa, ada lagunya. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Nah, itulah lagu tentang Bapa. Kita bisa panggil dia Abah, bisa juga panggil Bapa. Terserah mana yang paling enak di dalam hati kita. Tetapi kita ingat, di dalam semua yang kita dengar tadi ada konsekuensinya, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan itu. Dia yang tanpa memandang muka, sama dengan
tanpa memandang bulu. Walaupun kita tidak punya bulu, istilahnya tanpa memandang bulu, tanpa terkecuali atau siapapun. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Tuhan, contoh fakta Yesus paling tidak suka dengan yang pertama. Ini yang paling tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kita harus camkan ini, selalu ingatkan apakah kita di dalam bagian ini. Yang pertama, ahli Taurat. Itu yang Tuhan Yesus tidak sukai. Karena apa? Dia hanya menghafal firman, tetapi tidak melakukannya. Jadi mereka hanya menyelidiki firman, menghafal firman, tahu firman, tetapi tidak pernah melakukannya. Yang kedua, orang Farisi. Nah, ini hati-hati. Orang Farisi adalah merasa diri paling suci, melakukan agamanya untuk dipuji atau pamer. Apakah kita ada di antara kita, di tempat ini, di Zoom ini, yang pertama dan kedua, ahli Taurat dan orang Farisi. Yang ketiga, ini lebih bahaya lagi. Orang munafik. Orang munafik adalah calo surga. Yang bisa berteriak-teriak, surga, surga, surga. Setelah kendaraannya penuh, kendaraan berangkat, calo ini tetap tinggal. Jadi hati-hati. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita jangan menjadi calo. Hanya memberitakan firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak masuk di dalam surga itu. Mengajar orang jangan berbuat ini dan itu, tetapi dia sendiri yang berbuat. Ini parah. Nanti baca sendiri di Matius 23 ayat 2 sampai 33. Itu tentang ahli Taurat, orang Farisi, dan orang munafik. Itu tiga-tiga itu selalu dikecam oleh Yesus. Karena Yesus tidak suka dengan sifat-sifat ahli Taurat, orang Farisi, yang ketiga orang munafik. Itu tiga serangkai itu tidak disukai Tuhan Yesus. Karena mereka hanya bisa membaca, bisa pamer, dia hebat, dia pintar, dia berkuasa, jubahnya keren-keren orang Farisi. Orang munafik sebagai calo surga. Tidak masuk surga dia. Jadi mari kita selalu menyadari apakah benar kita itu di antara tiga itu. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu firman Tuhan selanjutnya. Yang dimaksudkan dengan hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, yang pertama adalah takut waktu berbuat salah. Kita harusnya sering takut berbuat salah, itu jangan takut kepada Tuhan bukan karena Tuhan itu galak atau Allah kita itu jahat. Tidak. Takut karena berbuat salah atau berbuat dosa. Bagaimana apabila saat kita berbuat salah dan berbuat dosa, mendadak meninggal dunia? Wow, itu rohnya kemana ya kira-kira? Pertanyaannya. Justru kebanyakan kita tidak memiliki rasa takut atau dosa. Bahkan gemetar saat menghadap Tuhan. Firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya loh. Ada Allah. Allah itu baik. Tapi dia itu kalau saat dia bertemu dengan Tuhan, menyebut Allah, dia gemetar. Enggak, pertanyaannya, kita ini boro-boro gemetar. Takut saja tidak. Ada di pikiran dan hati kita. Lihat saja di televisi. Berita tentang orang yang berbuat salah. Bahkan sudah divonis hukuman, wajah mereka tidak tercermin rasa takut. Di wajahnya dan tidak punya rasa malu sama sekali. Disorot kamera, nyengir aja. Kuda kecapean. Kuda yang kecapean itu kan nyengir aja. Sama dengan itulah manusia zaman now. Sudah salah, sudah berbuat dosa,
korupsi, membunuh lagi. Ada yang membunuh anak gadis, membunuh mamanya dengan 38 tusukan. Waktu di wawancara di televisi, dia hanya tersenyum, nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa takut. Bahkan rasa yang gelisah tidak ada, dia santai saja. Itulah manusia zaman now. Itu menunjukkan bahwa iblis sudah mencuci atau mempengaruhi otaknya, sehingga urat malunya sudah putus. Ilustrasi, saya katakan begini, saya itu punya anjing. Waktu anjing saya kencing sembarangan, dan anak saya tahu, dia memarahi anjing tersebut. Anjing saya lari, sembunyi, ketakutan. Itu binatang, tahu rasa bersalah dan ketakutan, rasa takut. Coba bandingkan dengan manusia zaman now. Ada nggak yang pernah merasa salah? Kalau kita salah, tidak, kita nggak pernah mengaku salah kita. Demi jabatan, demi popularitas, demi keuntungan, tebar fitnah sana, tebar fitnah sini, hasut sana, hasut sini, gosip sana, gosip sini, sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, segala macam cara juga jurus dikeluarkan. Mirip film kungfu Mandarin. Cuma bedanya, caranya walaupun hampir mirip, tetapi tidak sama. Andai karena manusia zaman now ini hidup seperti di film-film Mandarin, dalam dunia persilatan, mungkin setiap hari ada perkelahian. Kita tidak bisa saling bertemu di restoran atau di kafe-kafe. Pasti salah paham sedikit, berkelahi. Hukum rimba akan berjalan di zaman now ini. Siapa yang kuat, yang banyak dukungan, dialah yang menang. Itulah yang kita terjadi. Walaupun tidak dengan pukul-pukulan, tetapi cukup dengan bicara biasa, dengan mulut saja. Di dunia ini kita hanya menumpang. Kita bukan pemilik dunia ini. Jadi berusahalah hidup damai. Satu dengan yang lainnya. Pepatah dunia katakan, damai itu indah. Pernah dengar kan? Pernah lihat tulisan slogan-slogan dunia. Damai itu indah. Tapi orang Kristen sendiri nggak pernah damai. Sedih mendengarnya. Bukan saya ini membuat firman kok bisa sama dengan kehidupan Zoom kita. Bukan. Itu kenyataannya seperti itu yang saya dapat. Ya saya sampaikan seperti itu. Biarlah pemimpin-pemimpin yang ada ini merasakan bahwa tidak ada kebetulan. Semua itu seizin Tuhan. Saya waktu kirim tema ke Pak Hari, itu saya sudah membuat separuh teks konsepnya. Tinggal menghafal saja. Lalu saya kok merasa nggak ada panggilan dengan apa temanya, apa ayatnya. Biasanya Pak Hari selalu ingatkan saya. Sebenarnya saya sudah janggal hari itu. Tapi saya tetap kirimkan aja. Dan akhirnya terjadi seperti hari-hari ini yang kita tahu. Pak Andre, Bu Lydia, Pak Hari. Sebenarnya kita hamba-hamba Tuhan tidak mau terjadi hal-hal seperti ini, ikut pro ke kiri, pro ke kanan, atau pro ke belakang, pro ke depan. Tidak. Untuk berbicara, memberitakan firman Tuhan, ayo sama-sama harusnya. Tapi kenapa kita seperti film Mandarin, kungfu Mandarin, film silat, apakah kita ini sudah mulai masuk di dalam dunia persilatan? Masalah sedikit aja jadi pecah. Tersinggung sedikit, marah. Emosi, dibesarin. Kita ini diberi telinga dua, mulut ini satu. Telinga untuk mendengarkan sebenarnya. Tapi kita salah. Justru mulut kita yang dua kadang-kadang. Telinga kita satu, kebalik. Lebih banyak mulut kita yang berbicara daripada telinga kita mendengar. Mata kita ini dua memandang. Tapi kadang-kadang kita tutup mata kita. Tidak tahu mana yang baik. Tidak tahu mana yang jahat. Pokoknya hantam promo. Inilah zaman now itu. Tapi itu sudah dianggap biasa, normal, datar-datar saja.
Ini yang bahaya. Kita ini tidak sadar bahwa kita ini hanya menumpang di dunia ini. Tapi kita sepertinya sudah menguasai dunia ini. Seperti dunia ini milik kita. Tidak ada yang bisa menahan kita. Tidak berbicara. Tidak bisa menahan kita untuk tidak emosi. Semua berjalan begitu saja mengalir. Dan itu sudah dianggap biasa. Dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, sama semua. Ini yang bahaya. Iblis sudah mulai pengaruhi kita tanpa kita sadari. Dan kita sendiri harusnya sebagai hamba Tuhan bisa menyaring itu. Ini yang tidak perlu kita keluarkan, kita harus tahan diri. Tapi banyak kan kita nggak perlu tahan lagi. Sampaikan saja. Sehingga hasilnya ya seperti ini. Tidak pernah ada unity antara anak-anak Tuhan. Sedih nggak Tuhan sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya? Melihat kita ini bangga gitu loh dengan kesombongan kita, dengan keegoisan kita, sombong dengan egois kita, bangga gitu loh. Sebenarnya kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita ditegur, memang kita nyatanya seperti itu salah, ya kita terima, jangan dibantah. Terus bagaimana kesalahan yang dibantah makin berlarut-larut, kesalahan itu akan menjadi dosa. Dosa yang dikemas dengan indah, seperti kado. Kado yang dibungkus indah, ternyata dalamnya hanya batu bata. Seperti hiasan Natal di bawah pohon-pohon Natal, biasanya kalau di gereja-gereja ada bungkusan kado indah-indah, tapi dalamnya sebenarnya hanya balok kayu, hanya dibungkus indah aja. Hanya sekedar hiasan. Apakah kita hidup ini hanya sekedar hiasan di dunia ini? Ingat, kita hanya menumpang di sini dan kita harus menyadari, kita ini hidup tidak lama. Buat apa sih kita harus menunjukkan keangkuhan, kesombongan, keegoisan, dan segala macamnya. Mari kita melakukan berita Tuhan Yesus. Kita baca di Yohanes 15 ayat 17. Perintah Yesus satu kata, tapi luar biasa. Ini perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu perintahnya. Tapi kita nggak mau mendengarkan perintah itu. Kita maunya berjalan sendiri. Padahal kita harus menyadari dari awal, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa atau Aba atau Allah atau Tuhan, yaitu Dia yang tanpa memandang muka loh. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nggak peduli itu hamba Tuhan, nggak peduli jemaat, nggak peduli orang dunia, nggak peduli orang seberang, mau orang mana aja. Dia akan hakimi menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sekali lagi, di dunia ini kita hanya menumpang, saya ingatkan. Di dunia ini kita hanya menumpang dan kita bukan pemilik tetap. Istilah dikatakan kita hanya nyewa, itu pun nggak bayar kok. Kalau beli ketahuan bayar, nyewa ketahuan bayar. Ada masanya berarti kalau sewa. Sewa itu per 1 bulan, atau per 3 bulan, atau per 6 bulan, atau per setahun. Nah kita sewa yang berapa tahun ini? Kita perlu renungkan juga firman Tuhan hari ini. Kita ini di dunia ini sewa berapa tahun sih kira-kira? Nggak selamanya kok. Ada waktunya kita nanti diusir dari dunia ini. Istilahnya diusir itu diambil dari dunia ini. Dan kalau kita sudah diusir, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus di depan Tuhan, di hadapan hadiratnya, kita terus membusungkan dada? Apakah kita terus harus tengadakan muka? Tidak mau menengok ke bawah, tidak mau tunduk? Sesama hamba Tuhan,
saling sikut-sikutan. Sesama pemilik Zoom berantem. Terus bagaimana ini? Ngaku-ngaku anak Tuhan semua. Enggak, ini bukan sindiran, tapi ini kenyataan kok. Dan kita tidak bisa tutupin itu, tidak boleh. Kalau ini salah jangan ditutupi dengan dikemas dengan baik. Harus kita menyadari bahwa iya, kenapa ya? Introspeksi diri yang paling penting itu. Kalau masih bagus kalau dikasih waktu, masih panjang buat Tuhan, dari Tuhan. Introspeksi, terus masih panjang waktunya bertobat. Kalau malam ini juga kita diambil, apa jawab kita nanti? Tanggung jawab kita apa kepada Tuhan? Itu yang firman Tuhan katakan. Harusnya kita selalu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tapi kita nggak pernah takut loh. Kita yang merasa yang hebat. Kita merasa yang number one katanya. Bahasa Inggrisnya. Nomor 1. Terbaik. The best. Itu menurut ukuran kita. Di dunia ini. Tapi menurut ukuran Tuhan tidak loh. Ada firman Tuhan katakan. Tuhan, Tuhan, ini aku. Tuhan katakan apa? Aku nggak kenal. Nyalah, aku nggak kenal. Engkau orang yang berbuat jahat. Hati-hati kita di dunia ini. Banyak sepertinya kita hidup ini sepertinya indah, dikemas dengan baik. Padahal di dalamnya hanya balok, batu bata. Dikemas kertas kado yang indah-indah. Mari kita introspeksi diri malam ini. Di dunia kita hanya menumpang. Jadi kita harus selalu sadar diri. Bukan hak kita untuk menghakimi sesama. Hak Tuhan sepenuhnya. Jadi kita mari menyadari, saya sebagai hamba Tuhan hanya menyalurkan saja berita ini. Berita firman Tuhan hari ini. Tapi masalah ada yang kena atau tidak itu urusannya dengan Roh Kudus. Yang penting saya sampaikan aja kebenaran firman. Dan harapan saya, firman ini dapat merubah. Apabila kita merasa diremas hati kita karena firman ini, cepat kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita merasa hati kita teriris perih, terus kita diam saja, kita akan menjadi kebal. Tidak takut perih lagi dengan irisan pisau di hati kita, irisan pedang bermata dua itu. Kita merasakan sudah kebal, tebal. Muka kita sudah tebal sekali. Telinga kita sudah tertutup. Hati kita sudah membeku. Jantung kita sudah mengeras. Hati-hati itu. Terima kasih. Firman Tuhan tidak saya panjangkan malam ini. Mungkin ini juga firman yang terakhir. Mudah-mudahan harapan saya dengan adanya firman ini kita semua bisa bersatu kembali sebagai penghuni dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini 1 Petrus 1 ayat 17 sudah hamba sampaikan. Masalah kata-kata yang baik tentunya itu berasal dari-Mu. Kalau kata-kata yang jahat dan kata-kata yang jelek tentunya dari diriku sendiri. Tuhan, Engkau yang berfirman, hamba hanya menyampaikan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman ini berhenti. Khotbah ini boleh berhenti. Namun Roh Kudus, Engkau terus bekerja. Jadikan firman ini menjadi subur dan berbuah yang lebat, dan buahnya dapat dinikmati orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih atas kuasa-Mu, terima kasih atas otoritas-Mu. Engkau yang sudah ambil alih hamba-Mu yang sedang berdiri di mimbar ini. Terima kasih Bapak, hamba sudah berbicara. Dan apa yang hamba sampaikan biarlah berkenan dan menyukakan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Persatukan kami kembali melalui kasih-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.